Selamat malam pemirsa, dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Jelang kampanye Pilpres, partai pengusung dua pasangan Capres-Cawapres kini sibuk membentuk tim pemenangan. Sejumlah nama muncul ke permukaan untuk disodorkan. Namun keputusan ketua dan struktur tim pemenangan ternyata belum final. Inilah Prime Talk malam hari ini, adu kuat tim ses Pilpres bersama saya Zilvia Iskandar. 9 partai politik pengusung Jokowi Ma'ruf Amin akan mengajukan 3 nama untuk menjadi tim inti pemenangan. Selanjutnya, tim inti akan membentuk divisi yang menunjang tim pemenangan. Yang kita masukkan ini kan direktoratnya, katakan seperti kita ada 9 partai, 3 orang, 27 orang. Nah, ini yang membidangi masing-masing direktorat atau membidangi masing-masing bidang yang sesuai nanti untuk tim pemenangan ini. Sementara koalisi parpol pengusung Prabowo Sandiaga masih berkonsolidasi terkait pembentukan tim pemenangan dan nama-nama yang akan dilibatkan. Ya itu tadi, kita konsolidasi semua ya, karena barangan pileg ya. Jadi mungkin yang tim khusus di Pilpres kita siapin, karena mungkin yang di pileg sendiri mereka punya tim sendiri. Jadi mungkin kita akan full out lah di pileg maupun di Pilpresnya. Tetap kita berikan kepada stakeholder kami, yaitu Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo yang menentukan dulu. Kalau nanti ada permintaan kepada masing-masing ada, ya biarkanlah nanti masing-masing teman-teman. Kami tidak akan menyorong-nyorongkan harus ini, enggak. Penyusunan ketua tim pemenangan tak sekedar menentukan untuk mendulang suara pada Pilpres 2019, tapi juga menunjukkan soliditas koalisi. Yang kedua adalah kebutuhan strategi politik. Kalau akomodasi, misalnya ada sisi Prabowo, harus diakomodir orang seperti AHY yang dipersepsikan kecewa, kemudian selain dari partai PAN dan PKS ya. Kalau dari si Pak Prabowo, Pak Mahfud mungkin maju masuk, selain mengakomodir itu meluruskan persepsi ke publik bahwa wah mereka kecewa, ternyata tidak, ternyata bergabung. Tim pemenangan tentu harus segera dibentuk dan ditentukan mengingat masa kampanye yang akan berlangsung pada September mendatang. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dua kubu pasangan Capres-Cawapres tentu sudah mulai mempersiapkan visi-misi dan strategi terkait dengan kampanye dan upaya pemenangan pasangan yang diusungnya. Sejauh mana kesiapan dua kubu ini dan bagaimana faktanya di lapangan? Sudah bergabung bersama saya di sini ada 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, Juru Bicara PKS Muhammad Khalid, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah datang di Prime Talk. Saya akan ke Gus Coy terlebih dahulu. Gus Coy, jadi apakah kubu dari Jokowi Ma'ruf Amin ini sudah mendaulat? Siapa sebetulnya ketua tim pemenangan? Semua sedang dalam proses. Strukturnya sudah ada, tinggal ngisi-ngisi. Di dalamnya kita akan akomodasi seluruh kelompok. Ada tokoh agama, ada unsur-unsur partai politik, pendukung, pengusung, ada aktivis, ada relawan-relawan. Nah, semuanya sedang dalam proses. Pak JK di sini posisinya sebagai ketua tim pemenangan atau ketua tim penasehat sih, Gus? Belum. Tapi memang usulan awal Pak JK menjadi ketua tim. Ya. Tapi ada proses berikutnya, mungkin beliau kurang merasa nggak pas di situ, tapi kemudian menyatakan siap untuk menjadi penasehat. Tapi betul pada saat menyerahkan struktur tim kampanye kepada KPU, sebetulnya nama Pak JK yang disebut sebagai ketua tim pemenangan? Saya kira belum. Semua masih dalam proses, belum diusulkan secara resmi, belum. Tapi daftar yang disampaikan kepada KPU pada hari Jumat itu adalah struktur tim kampanye biasa yang sebetulnya namanya bisa diutak-atik ya? Bisa aja ada perubahan, misalnya setelah disampaikan kemudian ada perubahan, itu bisa aja. Jadi sekarang ini secara keseluruhan memang bagan atau jenis-jenis hierarki di dalam struktur tim kampanye itu semuanya sudah tahu setiap partai, tetapi tinggal ngisi-ngisi. Dan partai-partai juga sudah mengusulkan, begitu kan. Tapi, sekarang tinggal menunggu Pak Jokowi? Tinggal menunggu Pak Jokowi. Dari Nasdem mengusulkan siapa, Gus Coy? Banyak, sesuai dengan jatahnya. Masing-masing punya jatah. Masing-masing dijatahin berapa sih? Punya berapa jatah untuk mengusulkan? Lupa saya, tapi saya tahu nama-namanya, cuma lupa. Berapa orang. Dan itu belum bisa dibuka untuk publik? Belum. Nanti aja setelah resmi kan pasti kita share ke seluruh
masyarakat. Kata kuncinya ada jatah. Ada jatah. Oke. Memang harus ada jatah, Gus Coy, supaya ini ada prinsip keadilan, kesetaraan antara parpol koalisi. Itu logis saja, logis saja sesuai dengan urutan perolehan suara dan kursi di DPR. Itu saya kira standar untuk keadilan dan pemerataan. Dan itu di mana-mana itu. Ukurannya adalah bahasa untuk mempertemukan itu kekuatan kursi di DPR. Oke, sekarang kita lihat apakah ada jatah juga nih di kubu sebelah. Bang Andre gimana? Kalau di Gerindra, PKS, penentuan ketua tim pemenangannya bagaimana sih mekanismenya? Penentuan ketua tim pemenangan akan dirapatkan oleh seluruh ketua umum partai bersama kandidat, yaitu Pak Prabowo dan Bang Sandi. Nah, ini yang belum kita lakukan. Sama seperti tokoh sebelah, ini belum dilakukan. Masih berproses. Kita dalam 1-2 hari ini akan mematangkan strukturnya. Strukturnya sudah 90% selesai. Kemarin saya cek ke sekjen kami, Pak Bang Ahmad Muzani. Beliau bilang hampir final. Mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Insya Allah setelah selesai, baru pimpinan ketua umum partai duduk bersama menentukan siapa yang menjadi ketua. Tapi tim apakah sukses. masing-masing parpol itu boleh mengusulkan sekian nama dijatahi jadi seperti gini, itu? setiap partai silahkan saja mengusulkan nama kandidat. Misalnya Demokrat, misalnya kita dengar bahwa ada nama Mas Ahaye sebagai kandidat yang paling potensial menjadi itu ketua tim sukses. Itu betul diusulkan sendiri oleh Demokrat? Ya, ini nama yang beredar ya. Lalu yang kedua dari PKS kita dengar ada nama Ustadz Ahmad Heriawan. Ya, gubernur 2 periode punya potensi juga. Dari PAN juga saya belum tahu namanya siapa. Ya, ini kan nama-nama yang beredar. Semuanya akan dibicarakan bersama-sama. Di koalisi kami sudah terbiasa bahwa pengambilan keputusan itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Pak Prabowo akan mendengarkan seluruh aspirasi pimpinan seluruh partai, baru bersama-sama mengambil keputusan. Sehingga keputusan ini solid, tinggal kita laksanakan. Akan jadi rebutan lagi nggak kira-kira posisi ketua tim pemenangan ini, Bang Andre? Insya Allah tidak akan jadi rebutan. Yang jelas ketua tim sukses ini harus bisa 100% full time untuk bekerja memenangkan Pak Prabowo dan Mas Sandi. Oke, Mas Holid, dari PKS katanya mengajukan nama Aher atau Mardhani Alisera, betul demikian? Ya, itu kan nama-nama yang beredar ya. Nama-nama yang Tapi beredar. betul tidak PKS mengajukan 2 nama itu? Ya, itu nanti akan disampaikan sama pimpinan ya. Karena ini dalam proses pembahasan di pimpinan. Ini pimpinannya bukan hanya pimpinan PKS gitu ya. Ada dari PAN, ada dari Demokrat. Tentunya dibicarakan juga dengan kandidat gitu. Jadi ini dalam proses pembahasan. Kalaupun ada nama-nama yang beredar ya itu menjadi sebuah aspirasi. Gitu. Tapi yang diinginkan PKS siapa nih ketua tim pemenangannya? Apakah harus dari PKS karena jatah wakil presidennya tidak dari PKS? Kita ini harus melihatnya ini sebagai keputusan kolektif, ya. Karena begini, kalau kita bertarung nih ya dalam pilpres ini, kalau tidak ada kerelaan masing-masing partai pengusung itu nanti nggak enak kerjanya. Jadi kita harus membangun titik temu. Siapa nih sosok yang bisa diterima oleh semuanya, begitu kira-kira. Jadi kalau nanti dari masing-masing parpol mengajukan nama, dari PKS, kemudian dari PAN juga informasinya mengajukan Zulkifli Hasan sebagai ketua tim pemenangan, nanti keputusan untuk memilih calonnya apakah akan diserahkan kepada pasangan saja supaya lebih saya rasa seluruh ketua umum partai akan menjadi anggota Dewan Penasehat. Jadi ketua umum partai akan menjadi Dewan Penasehat, tidak menjadi ketua tim. Itu yang perlu saya jadi Zulkifli Hasan tidak menjadi ketua tim pemenangan itu sudah pasti ya? Karena seluruh ketua umum akan menjadi Dewan Penasehat sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo di selesai tes kesehatan di Rumah Sakit RSPAD. Jadi saya rasa seluruh kader partai akan mengusulkan nama. Nanti kita akan bahas siapa yang paling cocok, paling pas karena ini benar-benar berat ya. 100% full time menjadi ketua tim sukses. Mungkin bukan caleg juga kali. Berbicara soal seberapa krusial sih sebetulnya Mas Burhan posisi dari ketua tim pemenangan ini? Ya, menurut saya sangat krusial karena bagaimanapun calon presiden maupun wakil presiden membutuhkan satu kerja tim sukses yang betul-betul all out dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing capres-cawapres yang berbeda. Misal untuk konteks Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf itu membutuhkan sebenarnya ketua tim ses yang punya elektoral